Oke, materi kita kali ini itu sebenarnya adalah materi terakhir ya di mata kuliah kita, yaitu teknik audit sistem informasi atau teknologi informasi. Eh, jadi setelah materi ini, saya akan membuat Anda untuk membuat tugas gitu ya, berdasarkan materi ini. Makanya diperhatikan. Oke. Nah, di dalam mata kuliah kita itu ada namanya materi tentang teknik audit. Ya, ada beberapa macam teknik audit. Oke, yang pertama yaitu audit pengendalian entity level. Kemudian yang kedua itu adalah audit data center dan disaster recovery. Kemudian yang ketiga adalah audit switch router and firewalls. Kemudian yang keempat itu adalah audit sistem informasi. Kemudian yang kelima itu adalah audit web server dan web aplikasi. Kemudian yang keenam adalah audit database. Yang ketujuh adalah audit penyimpanan atau storage, ya. Yang kedelapan itu adalah audit lingkungan virtual. Kemudian yang kesembilan itu adalah audit wireless LAN dan mobile device. Kemudian ke-10 audit aplikasi, 11 audit cloud computing, ya, dan outsource operation. Kemudian yang ke-12 itu adalah audit project perusahaan atau organisasi. Jadi Anda akan mengaudit dari satu dari teknik audit ini, ya. Oke, saya akan jelaskan untuk audit yang pertama, ya. Nah, ini yang nanti bakal Anda kerjakan karena kalau semuanya yang akan kerjakan mulai dari audit pengendalian entry level sampai dengan audit berikutnya itu nggak bisa memakan waktu beberapa minggu ya. Satu ini saja ada banyak sekali yang harus kita lakukan atau Anda lakukan. Oke, kita bahas dulu. Dia yang pertama ya, teknik audit tadi atau macam-macam audit tadi itu adalah audit pengendalian entry level. Nah, apa saja area pada IT-nya? Nah, mulai dari yang pertama adalah perencanaan strategis dan teknologi roadmap. Jadi kalau misalnya ada organisasi atau perusahaan tempat Anda nanti bekerja atau tempat yang sekarang Anda bekerja, itu dalam menerapkan IT-nya sudah punya teknologi roadmap atau perencanaan strategi belum? Nah, itu mohon ini ya, mohon diperhatikan. Nah, ini yang nantinya akan Anda lakukan apa saja poin-poin dari perencanaannya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah indikator dan matriks kinerja, ya. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan proyek dan proses pengawasan. Yang keempat itu adalah kebijakan, standar dan prosedur. Kemudian yang kelima adalah manajemen karyawan, yang keenam manajemen aset dan kapasitas. Kemudian yang ketujuh itu adalah konfigurasi sistem dan manajemen perubahan. Oke, kita bahas dulu. Nah, pengendalian pada level entitas ini itu berada pada seluruh organisasi. Ya, jadi yang akan kita buat di sini atau yang nantinya bakal Anda buat itu adalah Anda akan mengaudit mau organisasinya apapun itu bisa dilakukan audit tentang level entitas. Oke, yang kedua itu adalah bagian ini membantu auditor untuk melihat secara keseluruhan dari perusahaan. Ya, apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam pengendalian level entitas itu tidak dapat selalu didefinisikan, tergantung bagaimana lingkungan IT-nya atau TI-nya atau teknologi informasinya. Nah, ini yang akan Anda checklist ya dalam mengaudit pengendalian entity level tadi ya atau master checklistnya. Ada banyak nih, ada beberapa. Saya bacakan dulu. Yang pertama, review keseluruhan struktur IT organisasi untuk memastikan bahwa hal tersebut memberikan pemberian tugas atas kewenangan dan tanggung jawab dari operasi IT dan pemisahan pekerjaan. Ini yang akan Anda lihat ya. Apakah IT-nya itu ada struktur organisasi di mana misalnya di dalamnya ada kepala IT-nya, di bawahnya ada anggota-anggotanya. Mungkin di perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja itu punya jabatannya masing-masing. Dan apa job desk dari orang-orang tersebut. Jadi harus diuraikan, ya. Kemudian yang kedua, review proses perencanaan strategis IT untuk memastikan bahwa ia selaras dengan strategi bisnis.
evaluasi proses IT organisasi untuk mengawasi proses perencanaan strategis. Nah, kita lihat nih apa renstra-nya atau rencana strategis dari organisasi tadi yang menggunakan IT tadi. Apakah sudah selaras dengan tujuan organisasi atau belum? Ya, penggunaan IT-nya. Kemudian yang ketiga itu menetapkan apakah strategi teknologi dan aplikasi serta roadmap yang ada dan evaluasi proses perencanaan teknik jangka panjang. Nah, apakah rencana yang sudah kita buat tadi itu sudah merupakan rencana dari jangka panjang. Jangka panjang berarti bertahun-tahun ya, bisa paling tidak ada 5 tahun, paling sedikit lah 2 tahun. Oke, yang keempat, review indikator dan pengukuran kinerja IT. Dipastikan bahwa proses dan matrik yang ada itu sudah disetujui oleh stakeholder untuk mengukur kinerja aktivitas keseharian, juga untuk melacak kerja dari berdasarkan SLA, budget, dan kebutuhan operasionalnya. Jadi review dari beberapa indikator yang mendukung kinerja IT. Kemudian yang kelima, review proses IT organisasi untuk menyetujui dan memprioritaskan proyek baru. Ya. Ditetapkan apakah proses ini memadai untuk memastikan akuisisi sistem dan pengembangan proyek tidak dapat berjalan tanpa persetujuan. Jadi pastikan bahwa manajemen dan stakeholder yang utama itu bisa meninjau status proyek, jadwal, budget, dan secara periodik melalui siklus proyek. Jadi kalau misalnya nih organisasi itu akan membuat proyek baru, nah apakah proyek ini sudah mendapatkan persetujuan atau belum? Nah, seperti itu ya. Jadi di iniin, dilihat. Kemudian yang keenam itu adalah evaluasi standar untuk mengelola eksekusi proyek IT dan untuk menjamin bahwa kualitas produk yang dikembangkan atau yang didapatkan oleh organisasi itu tetapkan bagaimana standar tersebut disampaikan dan dijalankan. Di bagaimana standar dalam mengelola proyek IT. Seperti itu ya. Apakah kualitas yang dihasilkan itu eh, sudah didapatkan dari yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang ketujuh, pastikan terdapat kebijakan keamanan IT dan menyediakan kebutuhan yang memadai untuk keamanan lingkungan. Jadi tetapkan bagaimana kebijakan tersebut disampaikan, bagaimana pemenuhan diawasi dan dijalankan. Ini ada SOP-nya ya, standar operasional prosedur dari keamanan IT. Kemudian yang kedelapan adalah review dan evaluasi proses penilaian risiko untuk IT organisasi. Jadi dievaluasi risikonya seperti apa dalam penggunaan IT tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah review dan evaluasi proses yang menjamin bahwa pegawai IT memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Nah, apakah pegawai IT yang selama ini ada itu sudah sesuai dengan skillnya masing-masing? Ya. Kemudian ke-10, review dan evaluasi kebijakan dan proses untuk menentukan kepemilikan data perusahaan, klasifikasi data, perlindungan data sesuai dengan klasifikasi serta siklus hidup data. Evaluasi kebijakannya apakah sudah ditentukan berdasarkan kepemilikan dari data perusahaan. Kemudian yang ke-11 itu adalah pastikan terdapat proses efektif untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berdampak pada IT dan untuk mempertahankan kepedulian atas perubahan pada lingkungan regulasi. Ya, apakah sudah memenuhi aturan, ya baik misalnya aturan yang ada di dalam internal, aturan perusahaan, kebijakan perusahaan, atau mungkin aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ke-12, review dan evaluasi proses untuk menjamin bahwa end user di lingkungan IT memiliki kemampuan untuk melaporkan masalah dan terlibat dalam pengambilan keputusan IT, serta merasa puas dengan pelayanan IT yang dibutuhkan. Jadi kita juga harus bisa mereview apakah IT yang sudah kita pakai itu ada masalah atau tidak. Nah, kalaupun ada masalah, harus ada kebijakan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dan harus diambil decision making, ya, pengambilan keputusan. Kemudian yang ke-13 itu adalah review dan evaluasi proses untuk mengelola layanan dari pihak ketiga, menjamin bahwa peran dan tanggung jawab mereka didefinisikan dengan jelas dan pengawasan kinerja dari mereka sendiri. Jadi bagaimana evaluasi yang misalnya nih kita sudah bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya, yaitu misalnya stakeholder, misalnya kita dalam pengadaan barang, pengadaan IT. Nah, apakah layanan yang diberikan itu sudah sesuai atau belum, sudah dikelola dengan baik atau belum? Seperti itu ya.
Kemudian yang ke-14, review dan evaluasi proses untuk mengendalikan non-employee logical access. Yang ke-15, review dan evaluasi proses untuk menjamin bahwa perusahaan sudah memenuhi lisensi software. Nah, apakah software yang dipakai itu sudah ada lisensinya? Gitu ya, jangan yang bajakan gitu. Kemudian yang ke-16, review dan evaluasi pengendalian atas remote access di jaringan organisasi. Nah, apakah untuk mengakses jaringan itu sudah ada remote-nya? Artinya bahwa ada orang-orang tertentu yang hanya bisa mengakses jaringan IT-nya. Kemudian yang ke-17 itu adalah pastikan bahwa rekrutmen dan pemberhentian prosedur jelas dan komprehensif untuk menerima bahkan memberhentikan employee atau pegawai itu apakah sudah sesuai dengan SOP gitu ya. Kemudian yang ke-18, review dan evaluasi kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan pengadaan dan perpindahan hardware. Prosedurnya SOP dari kalau mau diadakan hardware-nya, mana SOP-nya, bagaimana prosedurnya. Kalau mau mindahkan hardware-nya juga seperti itu. Kemudian 19, pastikan bahwa konfigurasi sistem itu dikendalikan dengan manajemen perubahan untuk menghindari berhentinya suatu pekerjaan. Yang ke-20, pastikan bahwa media transportasi, penyimpanan, kemudian penggunaan kembali, dan penghancuran ditangani dengan kebijakan dan prosedur organisasi, balik-balik lagi ke SOP ya. Kemudian 21, verifikasi kapasitas pengawasan dan perencanaan dengan kebijakan dan prosedur. Kemudian yang ke-22 itu berdasarkan struktur tadi dan proses dari struktur organisasi, identifikasi dan audit proses pada level entitas IT lainnya, diidentifikasi lagi. Ya, nah itu adalah ada lagi nggak ini? Nah itu adalah yang perlu kita lakukan ya atau master checklist pada saat kita mau mengaudit pengendalian entity level. Baru audit yang pertama ini. Oke, nah ini detail dari uraian tadi ya, checklist tadi. Jadi yang pertama adalah bagaimana mereview keseluruhan struktur IT dari organisasi. Nah, bagaimana cara mengujinya? Nah, ini penjelasannya bisa Anda baca di sini. Bahwa yang pertama, struktur organisasi IT yang tidak didefinisikan dengan baik akan berakibat tidak jelasnya tanggung jawab yang menyebabkan fungsi-fungsi tidak dapat bekerja dengan efektif. Kemudian, jika batas kewenangan atau otoritas tidak dibuat, maka akan merujuk pada ketidaksepakatan atas siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan akhir. Jika tugas-tugas IT tidak dipisahkan dengan baik, maka akan memicu aktivitas kecurangan dan mempengaruhi integritas dari proses dan informasi organisasi. Nah, jadi gini, nanti Anda akan membuat tugas untuk mengaudit entity level ini. Ya. Nah, langkah-langkah yang perlu Anda lakukan sesuaikan dengan teori yang ada di slide ini. Ya, sesuai teori yang ada di pertemuan kita kali ini. Jadi yang pertama Anda harus melakukan yang pertama, nanti saya buat template-nya ya. Review keseluruhan struktur IT organisasi. Anda buat bagaimana cara untuk mereviewnya. Anda lihat yang ini. Nah, Anda gambarkan struktur organisasi IT dari perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja masing-masing, kemudian Anda review. Oh, dia sudah terdefinisi dengan baik atau tidak? Dia sudah ada job desk masing-masing dari pegawainya atau tidak? Nah, simpulkan dari poin yang pertama. Ya, simpulkan dari poin yang pertama. Nah, cara mengujinya untuk yang pertama masih masuk dalam poin yang pertama. Yang pertama, tinjau struktur organisasi IT tadi dan pastikan bahwa telah ada struktur dan pelaporan yang jelas. Nah, jadi misalnya nama di perusahaannya itu untuk bagian IT adalah misalnya Manajemen Information System atau MIS, atau di perusahaan yang lain misalnya namanya apa namanya UPT misalnya unit pengolahan teknik. Nah, siapapun itu lihat apakah di dalamnya ada struktur organisasinya ya, dan apakah masing-masing dari jabatan di dalam IT chat IT tadi itu sudah bisa dilaporkan apa kerjaan dari masing-masing jabatan tadi.
Kemudian tinjau struktur organisasi tadi, pastikan bahwa sudah dapat menggambarkan area tanggung jawab. Jadi tentukan apakah sudah jelas bagaimana tanggung jawabnya yang dibagi dalam organisasi, atau evaluasi apakah ada peluang terjadinya kebingungan atau overlap. Pertimbangkan juga wawancara dan dengan pegawai IT atau konsumen. Ya. Kemudian yang ketiga, evaluasi divisi tanggung jawab di dalam organisasi itu untuk menjamin bahwa tugas sudah dipisahkan secara baik atau dengan baik. Jadi masing-masing poin-poin di dalam struktur organisasi tadi ada job desk-nya dan punya tanggung jawabnya masing-masing. Tuh. Oke. Nah, bagaimana panduan untuk meninjau tadi? Pegawai IT tidak seharusnya melakukan input data atau data entry. Jadi, misalnya nih di dalam sebuah organisasi, taruhlah bank deh. Bank itu yang inputkan data nasabah kan bukan orang IT, tapi front end, ya kan? Front end atau jabatannya kalau biasa kita dengar teller. Nah, itu bukan orang IT, tapi ada orang khusus yang ditempatkan khusus untuk menginput data dari misalnya kalau bank kan berarti dari nasabah seperti itu, ya. Anda cek, Anda cek apakah untuk input data di perusahaan Anda itu eh, pegawai IT apa bukan? Nah, seperti itu ya. Anda cek, oh, misalnya kalau dia pegawai IT, oh, berarti dia tidak sesuai sesuai dengan panduan dasar untuk mereview struktur organisasi IT dari sebuah organisasi. Seperti itu. Kayak misalnya ini Bina Dharma. Bina Dharma pada saat Anda pertama kali masuk ke Bina Dharma, yang ngentri data Anda sebagai calon mahasiswa kan bukan orang IT, tapi pegawai yang ada di depan. Ya kan, pegawai administrasi namanya. Seperti itu. Oke. Yang kedua, programmer dan pihak lain yang bertugas mengerjakan run atau maintain mendukung terhadap sistem tidak seharusnya bisa secara langsung melakukan modifikasi kode, data, atau struktur penjadwalan pekerjaan. Nah, cek ya yang buat program dari perusahaan kalian kalau memang dia ada aplikasi atau perangkat lunak itu bisa kayak gini nggak? Contoh, dia bisa mengotak-atik codingnya, itu tidak boleh. Seperti itu ya. Bisa ngotak-atik database-nya itu juga tidak boleh atau ngatur jadwalnya nggak boleh. Nah, programmer tugasnya ya programmer buat program gitu. Oke. Yang ketiga, programmer dan pihak lain yang mengerjakan run atau maintain mendukung terhadap sistem tidak seharusnya dipisahkan dari pihak-pihak menjalankan dukungan terhadap IT. Oke. Keamanan IT organisasi harus bertanggung jawab untuk membuat kebijakan serta melakukan pengawasan untuk pemenuhan kebijakan. Oke. Oke, yang kedua, review dari proses perencanaan strategis. Di tugas yang kedua, Anda bisa mereview proses perencanaan strategis IT-nya. Nah, untuk mendapatkan efektivitas yang jangka panjang, IT organisasi itu harus memiliki strategis menyangkut rencana ke depan. Bagaimana agar organisasi ini dapat memberikan respon yang cepat terhadap perubahan di mana masalah sering timbul dan bagaimana cara mengatasinya. Organisasi harus menyadari akan adanya kebutuhan bisnis mendatang dan perubahan dalam lingkungan. Prioritas IT-nya juga penting yang selaras dengan, jadi gini, untuk poin yang kedua ini, Anda lihat di tempat Anda bekerja itu apakah sudah ada renstra dari IT yang sudah dipakai, rencana strategis. Nah, kalau dia ada, dijelaskan aja, oh dia sudah ada rencana strategisnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Tuh ya. Nah, cara ngujinya untuk proses yang kedua silakan Anda baca. Jadi cari bukti adanya perencanaan strategi, cari ya apakah ada rensranya, kemudian tentukan bagaimana rencana strategis tadi itu dan prioritas organisasi digunakan untuk mengembangkan strategi IT, apakah sudah sesuai dengan prioritas IT ya. Dokumentasinya baik ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang rensranya tadi ya. Kemudian evaluasi proses yang ada untuk mengawasi proses dari prioritas secara periodik serta evaluasi. Nah, ini dicek satu-satu. Ya, oke, ada ininya. Oke, strateginya sudah ada dalam mengembangkan IT-nya seperti ini ya, dicek satu-satu. Kemudian yang ketiga, menentukan keberadaan roadmap. Roadmap itu peta jalan dan strategi IT dan aplikasi. Cara mengujinya, IT merupakan lingkungan yang cepat berubah dan penting bagi organisasi untuk memahami dan merencanakan untuk menghadapi perubahan. Yang caranya cari bukti bahwa perencanaan teknik jangka panjang itu sudah dijalankan. Jadi Renstra tadi, ya perencanaan strategi tadi, apakah sudah dijalankan secara jangka panjang.
Kemudian yang kedua, pembelian aplikasi dan teknologi, tentukan apakah organisasi sudah mendukung, memahami dukungan dari vendor. Nah, pembeliannya, proses pembeliannya seperti apa? Ya, tentukan yang ketiga, tentukan apakah proses untuk mengawasi perubahan signifikan, pertimbangan bagaimana perubahan tersebut itu akan berdampak pada perusahaan. Carilah peluang untuk menggunakan teknologi baru yang dapat membantu organisasi. Nah, di iniin juga ya, dijelaskan. Kemudian yang keempat, review indikator dan pengukuran kerja IT. Apa saja poin-poinnya? Jadi IT organisasi itu ada untuk mendukung bisnis dan operasional sehari-hari. Oke, apa saja yang perlu kita lakukan di dalam menguji indikator dan pengukuran kerja IT? Itu yang pertama, dapatkan kopian dari pengukuran apa yang ada pada aktivitas rutin IT organisasi. Kemudian tentukan tujuan dari pengukuran tersebut dan pastikan apakah stakeholder menyetujui ada apa, matriks, adanya matriks tersebut. Jadi ada semacam urutan atau prosedur dalam apa yang dilakukan oleh, aktivitas apa yang dilakukan oleh IT perusahaan. Review SLA yang ada untuk mendukung IT stakeholder utama. Pastikan ada proses pengukuran kinerja nyata terhadap SLA. SLA ini materi sebelumnya ya. Pastikan ada proses untuk menyusun budget dan memenuhi IT organisasi terhadap budget. Dapatkan kopian budget IT-nya dan berapa tahun ke depan juga. Pokoknya gini aja. Untuk mengukur ini kalian lihat data apa yang bisa Anda ambil di dalam organisasi Anda. Ya, sesuaikan dengan teori ini. Nah, kalaupun misalnya Anda tidak bisa mendapatkan data itu atau minimal lah wawancara dengan IT yang ada di perusahaan Anda masing-masing. Jelaskan aja, dijelaskan aja di sini, ya. Ini yang kelima, bagaimana mereview proses prioritas proyek IT. Silakan dibaca, ya, silakan dibaca. Ini yang kelima, kalau saya baca semua kayaknya nggak ini ya, panjang itu materi ini. Yang keenam itu evaluasi standar tata kelola eksekusi proyek IT. Silakan dibaca apa yang menjadi panduan di dalam mengukur atau menguji evaluasinya. Kemudian yang ketujuh, memastikan keberadaan kebijakan keamanan IT, apakah ada prosedur kerja, ya. Kemudian cara ngujinya, silakan dibaca sendiri. Kemudian yang kedelapan, mereview proses penilaian risiko, risiko yang terjadi, ya. Yang kesembilan, review dan evaluasi kemampuan staf IT, silakan dibaca. Kemudian yang ke-10, review evaluasi kebijakan dan proses data. Kemudian yang ke-11, pastikan keberadaan proses pemenuhan hukum, apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ya, baik itu internal ataupun eksternal. Yang ke-12 itu adalah review dan evaluasi proses pada end user. End user itu berarti orang yang berada di posisi terakhir ya. 13, review dan evaluasi proses pengelolaan pihak ketiga kalau kita kerjasama dengan stakeholder. Yang ke-14 itu adalah review dan evaluasi proses akses logis non-pegawai. Dibaca saja. Kemudian yang ke-15 adalah review dan evaluasi proses pemenuhan lisensi. Jadi software yang kita gunakan apakah sudah sesuai dengan lisensinya, legal atau tidak legal. Kalau misalnya kayak ini nih, kita pakai Microsoft Office, ini sudah kerjasama belum dengan Microsoft? Nah, kalaupun tidak, dijelaskan aja. Oh, bahwa penggunaan Microsoft Office yang digunakan di kantor selama ini itu belum, eh, masih dilakukan secara tidak legal karena tidak kerjasama dengan Microsoft. Jelaskan aja di sini, ya. Yang ke-16, pengendalian remote access. Nah, untuk mengakses data tadi, apakah sudah ada keamanannya? Baik itu misalnya nih contoh user ID, password, ya, dan seterusnya. Silakan dibaca saja. Yang ke-17, prosedur hiring dan termination yang jelas. Ya, apakah ada prosedur perekrutan human resource untuk merekrut dan memberhentikan karyawan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dijelaskan aja, kalaupun tidak ada ya dibilang aja tidak ada, seperti itu. Kemudian yang ke-18, kebijakan dan prosedur pengadaan, pengadaan aset ya, pengadaan aset perusahaan. Yang ke-19, konfigurasi dan pengendalian sistem, dijelaskan aja. Kemudian yang ke-20, banyak poin-poinnya ini banyak ya. Adakah kebijakan dan prosedur penggunaan media, ya. Media itu ya, misalnya media transportasi, media penyimpanan, penggunaan, penghapusan, dan seterusnya.
Kemudian kapasitas pengawasan dan perencanaan, apakah ada? Dan yang ke-21, oke, sudah. Oke, oke, yang terakhir ya, berarti ada 21 review. Ya, 21 review di poin audit pengendalian entity di tingkat level entity. Nah, nanti saya akan buatkan template tugasnya. Anda sesuaikan dengan organisasi tempat Anda bekerja masing-masing. Silakan lakukan poin-poin untuk mengaudit entity level ini berdasarkan teori ke-21 teori. Jadi kalau misalnya memang misalnya nih untuk verifikasi pengawasan dan perencanaan itu ternyata di organisasi Anda itu tidak ada melakukan itu, dijelaskan ada ya bahwa berdasarkan teori ini misalnya tidak ada dokumen arsitektur. Nah, tidak ada dokumen arsitektur, tidak ada misalnya untuk ngawasi program sistem ini tidak ada, ataupun juga misalnya tidak ada juga lapor, dijelaskan aja, ya. Saya rasa cukup penjelasan saya. Nanti saya akan buat template-nya yang akan juga saya apa namanya upload di e-learning. Silakan Anda buatkan yang nantinya setelah Lebaran Anda akan membuat tugas tadi dan dipresentasikan dengan seperti biasa dengan Anda membuat video presentasi dari tugasnya masing-masing. Ya, saya rasa cukup materi kita kali ini. Selamat bekerja.